Suatu hari, Tian-Tian sedang berada di rumah Dongdong. Tian-Tian menunggu nenek Dongdong untuk membuatkan gelang yang bagus untuk Tian-Tian. Tian-Tian tidak sabar menunggu gelangnya yang dibuatkan oleh nenek Dongdong. Wow, sangat bagus, kata Tian-Tian. Nenek bilang, sebentar lagi gelang ini akan selesai, dan gelang ini akan menjadi keberuntunganmu, jadi kamu harus pakai ya. Gelang ini adalah gelang yang digunakan pada saat festival Perahu Naga. Setelah Tian-Tian mendapatkan gelang tersebut, Tian-Tian langsung memakainya. Dan Tian-Tian pulang ke rumah untuk memamerkan kepada ibunya dan ayahnya. Mama, papa, lihat ini. Aku diberikan nenek gelang. Ini sangat bagus kan? Ibunya menjawab, iya ini sangat bagus. Begitu pula ayahnya. Lalu Tian-Tian bersama teman-temannya bermain di pinggir sungai. Mereka makan semangka sambil bercerita. Tian-Tian sangat senang mendapatkan gelang baru. Tian-Tian selalu tersenyum dengan gelangnya. Xiaomei bertanya, wow, gelangmu bagus sekali, kata Xiaomei. Tian-Tian bilang, wah, ini memang cantik. Aku mendapatkannya dari nenek Dongdong, kata Tian-Tian. Ini adalah keberuntunganku, kata Tian-Tian. Dongdong menjawab, setiap tahun nenek membuatkanku gelang untuk festival Perahu Naga, tapi tetap saja aku tidak beruntung. Aku lebih suka makan kue beras, kata Dongdong. Tian-Tian mengejek karena tidak suka dengan ucapan Dongdong. Lalu teman lainnya bertanya, sebenarnya festival Perahu Naga itu untuk apa sih? Kenapa harus ada kue beras? Lalu Tian-Tian menjelaskan, kalau festival Perahu Naga itu kenapa harus buat kue beras? Karena dulu ada seseorang yang menyebur ke sungai, sehingga orang-orang melemparkan kue beras karena orang-orang tidak mau memakan ikan. Tapi Wang De menjelaskan bahwa festival Perahu Naga itu kenapa harus membuat kue beras untuk mengusir roh-roh halus. Keesokan harinya, Tian-Tian bermain bersama Xiaomei, Xiongpang, Wang De, dan Dongdong. Mereka bermain petak umpet. Tian-Tian yang jaga. Setelah semuanya sembunyi, Tian-Tian mencari mereka satu-satu. Pertama, Tian-Tian menemukan Xiongpang. Kedua, Tian-Tian menemukan Xiaomei. Lalu, Tian-Tian menemukan Dongdong. Saat Tian-Tian membuka tempat beras tersebut, gelang Tian-Tian terjatuh. Tapi Tian-Tian tidak mengetahuinya. Lalu Tian-Tian melanjutkan untuk mencari Wang De, tetapi Wang De tidak ketemu-temu. Lalu Tian-Tian melihat ada sebuah kelabang. Tian-Tian berteriak. Lalu teman-temannya semua berkumpul karena mendengar teriakan Tian-Tian. Ternyata ada seekor kelabang, tapi teman-temannya mengusir kelabang tersebut dan kelabang itu pergi. Lalu Tian-Tian berteriak kembali. Teman-temannya bertanya, kenapa, kan kelabangnya sudah pergi? Kata teman-temannya. Tian-Tian bilang, gelang keberuntunganku hilang. Lalu teman-temannya ikut mencarinya. Tian-Tian sedih. Lalu Tian-Tian pulang ke rumah. Ibu Tian-Tian bercerita kepada ayah Tian-Tian sambil mencuci daun pandan bersama Tian-Tian juga. Ibu Tian-Tian bilang, wah, akhirnya aku bisa membuat siomay. Ibu Tian-Tian senang, ayah Tian-Tian pun senang. Tapi orang tuanya melihat Tian-Tian sedih dan bertanya, kenapa kamu sedih, Tian-Tian? Kata orang tuanya. Tian-Tian bilang, gelang pemberian nenek hilang. Kata ayahnya menenangkan, tidak apa-apa Tian-Tian, nanti ayah bantu mencarikan. Tapi ayah, aku tidak menemukannya, aku sudah mencarinya, kata Tian-Tian. Lalu ibunya berkata, tidak apa Tian-Tian, nanti kita minta nenek untuk membuatkannya lagi. Tapi Tian-Tian berkata, tidak ibu, kata nenek, gelang itu hanya satu kali dalam 1 tahun. Akhirnya Tian-Tian sedih. Tian-Tian melakukan sesuatu hal apapun menjadi tidak fokus. Dan akhirnya Tian-Tian merasa setelah kehilangan gelang itu, Tian-Tian menjadi sial. Seperti terjatuh, menginjak pup kambing, dan lainnya. Di sisi lain, teman-teman Tian-Tian sibuk mencari gelang Tian-Tian yang hilang. Tetapi teman-temannya tidak menemukannya, sehingga teman Tian-Tian merencanakan sesuatu. Saat Tian-Tian duduk, teman-temannya menghampiri. Tian-Tian, maaf ya, kami tidak bisa menemukan gelangmu. Tidak apa, kata Tian-Tian sambil sedih.
Lalu Dongdong memberikan kalung dengan bentuk kue beras. Mereka semua bekerja sama untuk membuat kalung tersebut untuk hindari Tian-Tian dari kelabang dan segala kesialannya. Tian sangat senang dan berterima kasih kepada temannya. Meskipun tidak ada gelang, tapi Tian-Tian memiliki kalung dari teman-temannya. Keesokan harinya, Tian-Tian dengan pede keluar rumah dengan memegang kalung pemberian teman-temannya. Tian-Tian merasa hari ini akan beruntung. Dan itu diawali dengan kakek Dongdong yang mengembalikan topi Tian-Tian saat Tian-Tian menggembala kambingnya. Lalu Tian-Tian berlari menuju nenek Dongdong yang sedang memetik daun yang untuk menghilangkan parasit. Tian-Tian membantu mereka. Lalu Tian-Tian pun bermain bersama Dongdong dan Xiongpang dengan memainkan daun tersebut. Tian-Tian sangat senang. Lalu Tian-Tian pulang ke rumahnya. Tian-Tian bercerita kepada orang tuanya. Ayah, ibu, ternyata kalung kue beras ini bisa memberikanku keberuntungan. Aku sangat senang, kata Tian-Tian. Lalu ibu Tian-Tian berkata, wow, itu sangat bagus. Ibu punya sesuatu untuk kamu, Tian-Tian, kata ibunya. Ayahnya pun berkata, ayah juga punya sesuatu untukmu, kata ayahnya. Lalu ayah dan ibu Tian-Tian sama-sama meletakkan hadiahnya di atas meja. Ternyata ayah dan ibu Tian-Tian sama-sama memberikan gelang. Tapi Tian-Tian berkata, ikan gelangmu, kalian harus memakainya, kata Tian-Tian. Orang tua Tian-Tian berkata, tidak Tian-Tian, karena keberuntungan kita adalah dirimu, kata orang tuanya. Tapi Tian-Tian mengambil gelang tersebut dan memakaikannya kepada ayah dan ibunya. Tian-Tian berkata, ayah dan ibu, kalian harus memakai ini karena gelang ini adalah keberuntungan kalian. Dan gelang ini hanya satu kali dalam 1 tahun, kata Tian-Tian. Tian-Tian berkata, selama ayah dan ibu berada di sampingku, aku adalah gadis yang paling beruntung. Terima kasih, kata Tian-Tian.